Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis strategi by matrix yang terdiri dari matriks BCG, matriks internal eksternal, matriks grand strategi, dan QSPM. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh teman saya, yaitu ada Nur Afriyanti dan Waude Bunga Aprilia. Analisis formulasi strategi adalah proses menyusun strategi organisasi berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Tujuannya agar perusahaan dapat menentukan arah bisnis yang paling tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Beberapa alat analisis yang biasa dan umum digunakan yaitu pertama ada matriks BCG, yang kedua ada matriks internal eksternal atau IE matrix, yang ketiga ada Grand Strategy Matrix, dan yang keempat atau yang terakhir ada QSPM, Quantitative Strategy Planning Matrix. Selanjutnya ada matriks BCG. Menurut Apia, Akomea, dan Sudan Mohajan, analisis Boston Consulting Analisis Boston Consulting Group atau BCG terdiri dari empat kuadran yang digunakan untuk menggambarkan posisi suatu bisnis strategi dari dua sudut pandang. Yang pertama ada pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Matriks Boston Consulting Group atau BCG menggunakan dua perspektif. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate. Ini mengacu pada tingkat pertumbuhan pasar tempat produk atau unit bisnis beroperasi. Yang kedua ada pangsa pasar relatif. Ini mengukur sejauh mana produk atau unit bisnis memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam industri atau segmen yang berhubungan. Lalu masing-masing dari empat kuadran matriks bertiga yaitu ada dog, question mark, start, dan cash cow. Yang dog atau anjing di tempat dengan pertumbuhan, dengan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar yang rendah. Unit, unit bisnis strategis seringkali likuidasi, divestasi, atau bahkan penciutan usaha. Yang kedua ada question mark atau tanda tanya. Berada di posisi pangsa pasar yang relatif rendah. Di mana strategi yang dipilih? Apakah itu strategi bisnis baru yang akan dicoba atau strategi bisnis yang dikembangkan menjadi bintang? Dengan menggunakan strategi pertumbuhan yang dibiayai oleh sapi perah, bahkan strategi likuidasi penutupan bisnis atau penutupan bisnis yang tidak mampu bertahan. Yang ketiga ada start atau bintang. Star atau bintang berada di posisi pangsa pasar yang relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi. Menerima investasi adalah strategi yang dapat digunakan dalam kuadran bintang. Yang keempat ada cash cow atau sapi perah. Sektor yang berkembang lambat meskipun memiliki pangsa pasar yang besar. Namun, unit bisnis strategi seringkali memiliki sumber dana utama bagi perusahaan untuk mendanai operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semua, saya Waude Bunga Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi internal dan eksternal. Sebelumnya, matriks IE adalah alat analisis dalam manajemen strategis yang digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan berdasarkan faktor internal perusahaan yang diukur dengan skor EIFE atau Internal Factor Evaluation dan faktor eksternal perusahaan yang diukur dengan skor EFE, External Factor Evaluation. Tujuan utamanya itu membantu perusahaan menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi bisnisnya. Nah, matriks ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, dalam kondisi berkembang dan dibangun. Dalam situasi seperti ini, strategi intensif seperti strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk, atau strategi integratif, baik ke depan atau horizontal adalah yang terbaik. Yang kedua, ada dalam kondisi hold dan maintain. Dalam situasi seperti ini, strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk adalah yang terbaik. Yang ketiga ada harvest or divest, panen atau divestasi. Disebut sebagai bisnis strategis dalam kondisi yang sulit untuk bertahan, serta untuk berkembang dan tumbuh. Dalam situasi seperti ini, strategi pelepasan adalah yang terbaik. Selanjutnya adalah analisis grand strategis atau yang disebut dengan GS, melibatkan penguraian dan pemahaman mendalam tentang rencana strategis jangka panjang suatu negara atau organisasi dalam menghadapi tantangan
geopolitik, dan mencapai tujuan utama. Proses analisis ini membantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibat dalam pelaksanaan strategi besar tersebut. Halo, saya Nur Aprilianti. Saya akan melanjutkan tentang materi Matrix Grand Strategy. Matrix Grand Strategy merupakan sebuah alat analisa yang digunakan perusahaan untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjang. Nah, menurut berdasarkan Sanja, Selawati, Getty, dan bersama tahun 2020, menyatakan bahwa matriks grand strategi didasarkan pada dua dimensi, yaitu posisi bersaing pasar dan pertumbuhan pasar. Matriks GS, disingkat atau Matrix Grand Strategy, terdiri dari 10 kelompok. Yang pertama, turnaround, likuiditas, integrasi vertikal, diversifikasi konglomerasi, konsentrasi, pengembangan produk dan pasar, inovasi, integrasi horizontal, diversifikasi konsentran, dan kolaborasi usaha. Untuk secara keseluruhan, matriks ini berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan taktis yang adaptif. Dengan memahami posisi daya saing dan dinamika pertumbuhan industri, perusahaan dapat memilih strategi yang paling relevan. Pemilihan strategi yang tepat akan membantu perusahaan mempertahankan kelangsungan bisnis atau mempercepat ekspansi pasar. Nah, untuk selanjutnya materi terakhir, saya akan menjelaskan analisa strategi QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan pilihan strategi alternatif terbaik yang paling sesuai dengan situasi perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, matriks ini secara objektif menggabungkan berbagai elemen audit internal eksternal perusahaan. Menurut Windiarni dan Hunusalea pada tahun 2019 dan Broto dan Purbondiningrat 2014, QSPM adalah teknik untuk menentukan strategi alternatif terbaik untuk situasi perusahaan. Widianti dan Damayanti 2015 dalam proses pengambilan keputusan, QSPM menggabungkan elemen internal dan eksternal, dan menurut David 2016, baris atas QSPM terdiri dari strategi alternatif yang diambil dari matriks SWOT atau komponen termasuk faktor-faktor kunci, bobot, nilai daya tarik atau total TAS, dan nilai daya tarik total STS. Nah, secara strategis, alternatif dari basis atau QSPM diturunkan langsung dari hasil analisa matriks SWOT. Penilaian dalam matriks ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu kuantitatif, yaitu faktor-faktor kunci, bobot atau nilai daya tarik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih